Sahabat Akmikindo TV, kami kembali tayang podcast yang ke-16 ini. Langsung dengan Ketua Umum Bapak Dr. Laurentius Manurung SEMM. Kali ini kita berbincang tema tentang peranan UMKM untuk memajukan perekonomian nasional. Dalam hal ini peluang di ekspor. Kita banyak bertanya nanti, memperbincangkan apa-apa yang penting dilakukan seorang UMKM mendapat peluang ekspor ke luar negeri. Barangkali kita akan mendengar langsung pengantar dari Pak Lauren sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia. Beliau akan memberi gambaran untuk kita. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai peluang dan tantangan ekspor produk UMKM dari Indonesia, Pak Hotman, izinkan saya memberikan gambaran dulu mengenai kondisi UMKM di Indonesia ya. Yang kita dapatkan data dari Kementerian Koperasi UMKM tahun lalu dan juga dengan BPS. Bisa dilihat dari tayangan, ada dua kondisi yang kelihatan di sini nanti akan sangat ekstrim, khususnya dengan ekspor dari Korea Selatan dan juga Cina. Ekspor UMKM Cina dengan kita lihat hampir 65% ekspor dari Cina adalah produk UMKM. Ya. Nah, terus kemudian Korea Selatan ada 38%. Kemudian kita lihat Singapura 41%. Namun demikian Indonesia kita lihat hanya 15,7%. Apa penyebab ini? Tentunya bisa kita analisa lebih mendalam. Kenapa Indonesia dengan produk UMKM yang sangat beragam, kenapa hanya bisa mampu 15,7%, sedangkan Singapura 41%, kemudian Korea Selatan 38% dan Cina memang 65%. Jadi tidak mengherankan kalau kita lihat di berbagai negara produk-produk UMKM buatan produk Cina itu sangat dominan. Ada yang menonjol kita kelihatan di sini sesuai dengan diskusi saya dengan berbagai pihak, khususnya Korea Selatan, proporsi kredit yang disalurkan kepada UMKM itu 81%, Cina 45%. Singapura 39%. Indonesia proporsi kredit terhadap UMKM itu hanya 20%. Jadi saya melihat salah satu kendala kenapa ekspor kita tidak terlalu besar, di samping nanti kita bisa melihat dari kualitas dan juga ketentuan-ketentuan di berbagai negara, kita melihat juga dukungan pemerintah terhadap ekspor terhadap UMKM masih rendah dalam hal pendanaan. Kalau kita lihat di Cina pendanaan untuk UMKM itu 45%, di Korea 81%, kita hanya 20%. Jadi ini juga salah satu kita tahu bahwa tantangan ataupun permasalahan dihadapi UMKM di Indonesia adalah salah satu permodalan. Nah, ini juga bisa kita lihat di Singapura, mereka ekspornya 41%, tetapi proporsi kredit yang disalurkan 39%. Yang agak sedikit kita lihat ekstrim juga, Malaysia proporsi kreditnya 51%, tapi ekspornya cuma 18%. Ya. Nah, ini juga menarik. Jepang 66% proporsi kreditnya, ekspornya 25%. Nah, ini juga kita lihat di berbagai angka ini, maka peranan daripada pemerintah terhadap peningkatan UMKM dalam pendanaan UMKM itu sangat berkorelasi terhadap ekspor. Nah, saya kira angka ini bisa menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia belum berkontribusi besar terhadap ekspor dari Indonesia. Baik, Pak Lawrence. Kalau kita tadi dengar penjelasannya 65% itu Cina, kontribusi ekspornya, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Karena terkesan dulu bahwa produk-produk Cina itu dianggap tidak bagus, tapi sekarang orang berlomba-lomba ke Cina. Apa yang harus dipelajari dari Cina begitu sangat mobile mereka sekarang membuka peluang untuk berbisnis antar negara? Yang kita bisa lihat dari produk UMKM Cina harganya jauh lebih murah. Dibandingkan dengan produk-produk di Indonesia, produk UMKM yang sejenis memang harga jauh lebih
tinggi kita. Bahkan saya pernah mendengar beberapa pengusaha UMKM Indonesia, harga barang jadi dengan produk yang sejenis di Indonesia dari UMKM Cina lebih murah dibandingkan dengan harga bahan baku untuk produk yang sama di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan untuk memproduk barang yang sama, maka UMKM Indonesia harganya sudah mencapai hampir sama dengan produk barang jadi itu dari Cina. Makanya bisa kita lihat sekarang ini, khusus produk-produk kita kalau bersaing dengan UMKM dari Cina dan Korea Selatan memang berat. Contoh beberapa kita lihat tekstil, barang-barang keramik, kerajinan. Bahkan kalau kita lihat di berbagai negara, memang UMKM ini dari Cina ini ada di hampir seluruh pasar-pasar di negara maju. Apa yang kelihatannya dilakukan oleh pemerintah Cina, memang betul-betul antara pemerintah dengan UMKM itu sangat berkolaborasi dalam rangka meningkatkan UMKM di Cina, khususnya dari segi kualitas dan juga bahkan saya dengar dan Korea Selatan juga mengatakan riset untuk pengembangan produk UMKM itu dibiayai oleh pemerintah. Riset untuk pengembangan produk-produk, makanya produk-produk UMKM di Cina itu sangat banyak dari samping inovasi yang dilakukan oleh pengusaha UMKM juga sangat tinggi. Ini saya mau bertanya juga, bagaimana Korea Selatan kalau kita lihat proporsi kreditnya untuk UMKM itu 81%, tapi kontribusi ekspor mereka tidak terlalu tinggi, 38%. Kalau di Indonesia kan itu 15,7% begitu. Apa yang membuat juga Korea Selatan tidak bisa berlomba dengan Cina? Ini memang pertanyaan menarik ya, khusus dari Korea Selatan kita pertanyakan. Kenapa begitu perhatian dari pemerintah dalam pendanaan terhadap UMKM di Korea Selatan sudah cukup besar, tapi mereka mengatakan memang dari sisi pendanaan memang sudah mereka lakukan, tetapi memang tidak hanya semata-mata pendanaan untuk ekspor, juga lihat persaingan dan kualitas. Kita lihat memang 38 atau 39% dari Korea dibandingkan dengan Indonesia 15,7 sudah hampir 2 kali lipat ya. 2 kali lipat besarnya ekspor kita terhadap Korea Selatan. Tetapi kelihatannya kalau kreditnya memang hampir 4 kali lipat ya, 4 kali lipat, jadi seolah-olah tidak sebanding. Namun yang bisa saya jelaskan di sini, perhatian pemerintah terhadap UMKM dalam hal pendanaan di Korea Selatan sangat besar. Walaupun dampaknya kita lihat memang hanya 38-39%. Data terakhir waktu saya ketemu 39%. Tapi mungkin kita agak geser sedikit ke Cina. Cina itu memang proporsi kreditnya hanya 45%, tapi ekspornya 65%. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina? Yang pertama kita lihat ya, maupun Korea udah hampir sama sebenarnya. Dalam hal mereka pertama adalah memberikan fasilitas keuangan. Fasilitas keuangan seperti di kita memang sudah ada juga kredit-kredit murah dan fasilitas keuangan dengan insentif. Di Cina maupun di Korea Selatan diberikan. Hanya saja jumlahnya kalau di kita kan baru 20%. Kemudian akses murah ke modal itu memang kepermodalan itu sangat dipermudah. Di Indonesia kalau kita lihat dalam tanda petik kan sama dengan murah, terutama dengan ada PP nomor 7 tahun 2021 dengan ada di sana dikatakan perlindungan, kemudahan dan pembinaan UMKM untuk koperasi dan UMKM. Jadi kita lihat di situ memang pemerintah sudah melakukan cara regulasi, tapi dalam kenyataannya memang belum sesuai dengan yang diharapkan oleh UMKM. Kalau di Korea dan Selatan memang betul. Jadi pemerintah tidak hanya lagi dalam konteks regulasi, tetapi implementasi juga sudah berjalan. Kemudian yang kedua, akses pasar. Akses pasar. Jadi di pemerintah Korea sesuai dengan yang dapat informasi maupun Cina, kolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM itu dilakukan untuk masuk ke pasar domestik maupun pasar luar negeri gitu ya. Jadi artinya ada rantai pasok dari UMKM terhadap perusahaan besar. Yang kemudian dukungan teknologi. Ini berkali-kali kita lihat salah satu kelemahan daripada UMKM di Indonesia adalah inovasi dan teknologi. Di Cina maupun Korea Selatan sepanjang saya ketahui, pemerintah memberikan dukungan. Bahkan riset untuk pengembangan produk, riset untuk pengembangan
teknologi itu dilakukan pemerintah dalam rangka mendukung UMKM. Yang selanjutnya kita bisa melihat juga beberapa variabel yang dilakukan pemerintah adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini sangat memang diperlukan, terutama dengan hak kekayaan intelektual ini, HKI. Ini perlu memang di Indonesia juga untuk UMKM diberikan kemudahan. Tetapi ini perlu didorong agar nanti produk-produk kita jangan lagi diakui oleh negara. Terutama negara lain itu dengan mudah bisa mengkopi hasil-hasil produk kita. Yang kemudian yang kita lihat juga infrastruktur. Ya. Saya dapat informasi di khususnya Cina, untuk infrastruktur itu diberikan berdasarkan zona. Misalnya zona-zona daripada apakah manufaktur. Manufaktur itu katakanlah untuk industri kecil. Ya. Pemerintah di samping menyiapkan tadi pendanaan, akses permodalan, dan juga infrastruktur siapkan. Baik listriknya misalnya, jaringan komunikasinya, kemudian akses ke pasarnya. Kemudian yang kita juga bisa lihat pelatihan dan pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah. Jadi hal-hal demikian sebenarnya secara teoritis itu juga dilakukan di Indonesia. Hanya saja kualitas dan intensitasnya mungkin yang berbeda. Kita sering dengar slogan bahwa UMKM itu tulang punggung perekonomian nasional. Dalam rangka itu tentu pemerintah kan harus memberi ruang kesempatan, bahkan berbagai fasilitas tentang ekspor. Bagaimana pemerintah misalnya dalam hal ini kerjasama dengan luar negeri, dubesnya itu apa yang mereka bangun atau mereka berikan untuk UMKM untuk bisa menjembatani peluang pasar di luar negeri? Mekindo juga sudah pernah berdiskusi dengan atasnya perdagangan dari Filipina, atasnya perdagangan dari berbagai negara ASEAN, Australia, Selandia Baru, bahkan kita Kazakhstan maupun kita Oman sudah pernah kita lakukan. Coba kita lihat ya, tadi menjawab pertanyaan itu menarik. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian. Ini rangka ini kita bisa lihat kontribusi PDB di Indonesia 61%, kontribusi tenaga kerja 97%. Ini kalau kita lihat kembali kita bandingkan dengan Korea, kontribusi PDB ini hanya 48%. Tetapi tadi ekspornya udah 38%. Indonesia kontribusi PDB 61%. Cina, ini menarik. Kontribusi PDB ini 71%. Sejalan dengan tadi kita lihat dengan kontribusi ekspor, ya. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan di kita 97%, di Korea Selatan 88%, Cina 80%. Jadi angka ini bisa menggambarkan betapa UMKM di Indonesia kontribusinya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan PDB itu sangat besar. Kemudian bagaimana kita melihat terhadap ekspor tadi? Sudah kita mengaitkan tadi itu angka yang lebih kecil, tetapi kembali bagaimana seluruh pemangku kepentingan terhadap UMKM itu harus bergerak bersama-sama. Khusus hubungan kita dengan luar negeri, Mekindo sudah menjalin kerjasama berkali-kali dengan kedutaan kita di luar negeri. Yang pertama harus disadari bahwa regulasi di setiap negara itu berbeda. Berbeda-beda. Ini yang perlu dipelajari oleh UMKM kita, regulasinya mengenai bagaimana masuknya barang itu, bagaimana prosesnya, terus apa hambatannya, barriernya harus kita lihat. Yang kedua tentu harga dan kualitas. Jadi kualitas dan harga ini juga sangat menentukan. Sewaktu kita berbincang-bincang dengan salah satu pernah mantan duta besar di Argentina, dia bilang kepada saya, kalaulah boleh masuk UMKM dari Indonesia, khususnya untuk hal-hal kerajinan tangan, souvenir, itu jauh lebih murah apabila UMKM dari sini masuk dibandingkan dengan produk lokal. Ini juga sebenarnya peluangnya. Tapi memang tidak mudah karena ada di sana juga pembatasan-pembatasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal memasuki satu pasar. Makanya perlu kedutaan kita melakukan kerjasama terhadap para distributor atau pengusaha-pengusaha lokal. Perlu ada business matching antara pengusaha di Indonesia dengan pengusaha di sana. Sehingga apa yang kita lakukan dari Indonesia sudah bisa sebenarnya dibuka, apakah pameran dagang di negara tersebut oleh kedutaan kita mengirim barang-barang contoh dari sini, kemudian oleh kedutaan kita bisa melakukan promosi melalui atasnya perdagangan. Tapi yang utama adalah bagaimana business matching
antara pengusaha dari Indonesia, UMKM dan pengusaha di sana. Lalu apa hambatan yang Bapak lihat sebagai Ketua AKMI Kimdo untuk masuk di bisnis ekspor ke luar negeri? Oh ya, ini sangat menarik ini. Saya ini memang ada case study yang ini saya lakukan. Sewaktu saya ketemu dengan duta besar kita di Singapura, terus kemudian atas perdagangan di Singapura juga, saya mengklaim Pak Duta Besar, saya katakan, kenapa tidak banyak produk UMKM dari Indonesia, khususnya misalnya sayur, ikan, kemudian buah-buahan, itu kok nggak ada di pasar di Singapura, baik di pasar tradisional maupun di mini-mini market. Di sana kan ada Pressmart, ada namanya seperti model Indomaret maupun Superindo besar sekali. Itu adalah salah satu mart yang dikuasai oleh koperasi di Singapura. Beliau mengatakan pertama, yang ini mungkin berlaku umum. Dia mengatakan bahwa standar produk UMKM kita tidak bisa dijamin. Misalnya standarnya itu bebas untuk sayur-sayuran dan buah-buahan, bebas pestisida. Mungkin katanya beliau mengatakan pada saat awal, pada saat ini dikirim, bisa aja itu tidak ada pestisida. Tapi pengiriman berikutnya itu tidak bisa dijamin. Terus kedua, komitmen para pengusaha UMKM itu tidak mau menjaga baik kualitas maupun harga dalam jangka panjang. Jadi ini juga merupakan kendala sekarang. Sementara kita lihat di Singapura itu kan seluruh produk-produk seperti itu bebas bea masuk Singapura. Makanya dari berbagai negara, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, kemudian dekat-dekat di situ ya, daerah situ itu masuk dengan bebas ke Singapura, termasuk Indonesia sebenarnya. Kalau kita lihat untuk sayur-sayuran dari Tanjung Pinang, Bintan sebenarnya sangat dekat ya. Untuk buah-buahan dari Sumatera Utara itu sangat dekat dengan Sumatera semuanya. Itu pertama yang kita lihat hambatannya standarisasi produk ya. Yang kedua, kita lihat juga, tadi saya katakan, inkonsistensi terhadap kualitas tadi. Jadi kan hari ini dikirim dengan kualitas A, bisa-bisa dalam perjanjian jangka panjang kualitasnya tidak bisa dijaga gitu ya. Yang ketiga memang, seperti kita awal tadi mengatakan, legalitas dari pemahaman bisnis itu terhadap UMKM ini, terhadap produk yang akan diekspor oleh UMKM kita belum dipahami. Ya termasuk di dalam negeri sendiri gitu ya. Seperti kita tahu salah satu kendala legalitas oleh UMKM kita adalah sangat besar. Perizinan-perizinan tidak dimiliki. Kemudian SDM yang bisa berkolaborasi dengan kebutuhan di luar itu belum. Jadi cenderung produk-produk kita itu tidak terinovasi, tidak menjaga kualitas. Sebagaimana contoh kita lihat ya beberapa negara, misalnya Jepang maupun Vietnam maupun ini hasil pertanian mereka itu produk-produk itu sudah mereka lakukan dengan inovasi. Misalnya bentuk semangka yang kita lihat ada bentuk bulat, bentuk bersegi gitu ya. Kemudian yang kita lihat lagi, ini kembali nih. Ini dukungan finansial untuk ekspor itu kan perlu karena gini. Pemahaman kita bahwa UMKM ini kan pengennya kan barang dijual dapat uang. Sedangkan untuk ekspor kan perlu waktu. Ada lead time antara barang sampai dengan pembayaran gitu ya. Terus kemudian yang paling utama lagi ada logistik. Logistik itu adalah bagaimana transportasi delivery time-nya bisa dijaga. Walaupun sebenarnya seperti waktu kita ketemu dengan atas perdagangan kita dari Filipina, mereka mengatakan sudah bisa memasukkan dengan sekarang ini dengan media sosial yang ada, baik dengan Facebook, dengan IG, dengan TikTok, sudah bisa melakukan transaksi bisnis ke negara tersebut melalui media-media sekarang. Tapi kita lihat sekarang pernah ada temuan daripada kita juga. Sebaliknya ada sekarang platform dari Cina yang kita sebut Temu yang sudah bisa kita pesan barang-barang dari produk UMKM Cina dengan harga yang murah dan juga kecepatannya tidak diragukan delivery-nya. Jadi ini juga delivery ini juga perlu memang harus diperhatikan. Saya jadi teringat Pak Laurentius, kami di tahun 2010 antara 2010 sampai 2011 waktu itu kami ada
sebagai wartawan di Harian Batak Pos. Iya. Pemiliknya Dr. Sopar Panjaitan, adik dari Panjaitan. Oke. Waktu itu ada seminar dibuat redaksi Batak Pos di daerah Sudirman. Iya. Narasumbernya salah satunya Edward Sirait. Waktu itu beliau direktur umum dari Lion Air. Ya. Kita berbicara soal bagaimana berbisnis juga memberdayakan masyarakat. Waktu itu seingat kami di tahun 2010 belum begitu gesit atau mobile Silangit sebagai bandara. Masih dilalui pesawat kecil begitu. Dan tawaran Lion Air waktu itu bagaimana masyarakat juga atau ada pengusaha yang mampu mempersiapkan sayur mayur di sekitar kawasan itu atau buah segar dikirim ke Singapura. Tapi masalahnya waktu itu kita dalam diskusi itu yang tidak mampu disiapkan soal kualitas itu, menjaga kualitas itu harus ada semacam kulkas besar lah. Ya, untuk kira-kira seperti ini, ide-ide seperti ini masih bisa nggak dikembangkan? Jadi memang waktu saya ikut mendesain Bandara Silangit, salah satu yang kita buat bisnis modelnya adalah bagaimana Bandara Silangit juga sebagai bandara internasional khusus tujuan ekspor. Terutama untuk kawasan ASEAN lah. Itu kan produk-produk ekspor kita dari Silangit itu dari kawasan Sumatera Utara maupun Sumatera itu bisa dikirim melalui Silangit itu kan misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ke daerah situ, khususnya Singapura Malaysia itu kan kurang dari 1 jam udah sampai. Jadi sebenarnya produk-produk sayur mayur, buah-buahan sebenarnya begitu diproses dari ini dipanen tidak lama bisa ini. Tetapi kalau memang produk itu perlu waktu lebih lama, memang diperlukan disebut cold storage. Dulu kita berharap pemerintah atau para pengusaha membangun cold storage di daerah dekat Silangit gitu ya, supaya produk-produk misalnya buah-buahan, sayur-sayuran maupun produk-produk yang namanya mudah layu atau namanya perishable gitu ya, mudah-mudah rusak, itu yang lifetime-nya pendek, perlu memang ada cold storage. Termasuk untuk ikan. Ikan-ikan dari Silangit, ikan nila misalnya, mujair, kan bisa itu dari Bandara Danau Toba kan diambil. Jadi memang kendalanya sebenarnya itu pada saat itu transportasi. Karena gini, dari Silangit itulah kelemahan kawasan Danau Toba, kelemahan pertama apa? Tidak ada akses dari laut. Jadi ke kawasan Danau Toba aksesnya hanya 2, darat maupun udara. Nah, kalau laut kan harus melalui Sibolga dan juga Belawan ya, itu butuh waktu yang lebih panjang. Makanya tertarik tadi bagaimana produk-produk sejenis ini, UMKM ini, yang seperti dari hasil pertanian, itu bisa dikelola dengan baik, tetapi harus menjaga kualitas yang konsisten, dan juga delivery yang konsisten. Itu masalah tadi. Seperti di Singapura pernah saya bincang-bincang, ingin mereka sebenarnya untuk kebutuhan daging tertentu, bisa diproduksi di katakanlah dekat Silangit, tapi jumlahnya harus konsisten dengan kualitas yang dijaga, dan itu dengan mudah mereka bisa kirim ke Singapura. Bahkan waktu kita duta besar kita di Singapura mengatakan, sudah pernah katanya pengusaha hotel besar ingin semua produk-produk kebutuhan, bukan semuanya, beberapa produk kebutuhan untuk hotel itu bisa disuplai dari Indonesia, khususnya dari Bintan maupun Sumatera. Tetapi ini kesulitan mereka adalah menjamin kualitas dan konsistensi terhadap produk tersebut, dan juga delivery fee-nya harus tepat waktu. Artinya peluang seperti ini masih terbuka lebar untuk orang-orang yang punya uang lah ya. Iya, tapi gini, ini masalahnya gini. Seperti contoh tadi, kalau kita udah siap, mungkin negara lain juga akan lebih siap kan. Seperti produk-produk untuk sayur mayur untuk kebutuhan Singapura misalnya, hotel-hotel di situ. Saya yakin itu banyak dari Malaysia maupun dari Thailand, atau mungkin dari Sri Lanka gitu ya. Bahkan mungkin saya nggak tahu dari Vietnam, mungkin ada juga masalah kebutuhan lain gitu ya. Nah, ini yang harusnya sebenarnya bagaimana pemerintah atau kita mendesain. Waktu saya bincang-bincang dengan teman dari Singapura, memang dia mengatakan begini, Ketua Umum, tidak perlu seluruh produk itu didesain untuk diekspor ke Cina, ke Singapura misalnya. Tolong beberapa produk aja yang unggul, harganya
bagus, dapat bersaing, dan kualitasnya bisa dijamin. Sehingga ini yang harus jadi championnya harus ada. Jadi misalnya kalau katakanlah pisang. Yang lucu saya lihat harga pisang di Singapura itu dengan di Jakarta tidak jauh berbeda. Semangka gitu loh. Nangka gitu loh ya. Ya gini-gini kan perlu ininya. Bahkan durian mungkin, durian montong jauh lebih murah kadang-kadang dibandingkan dengan durian dari Indonesia misalnya. Bagian penutup Pak Lawrence, karena tadi kita berbincang bagaimana UMKM ini menaik dan barangkali memang agak sulit para UMKM memulai bisnis di ekspor, mengirim produknya ke luar negeri. Tapi tadi banyak hal yang kita perbincangkan, perlu semangat, perlu pembelajaran. Karena UMKM menaik juga kelihatannya ketika juga membawa nama negara ini, produknya bisa tembus sampai luar negeri. Apa kira-kira yang bisa dibingkai dari perbincangan kita, Pak? Bapak Ibu sekalian anggota UMKM di Indonesia maupun anggota Amikindo, dari diskusi ini dapat kita bisa simpulkan bahwa produk-produk UMKM dari Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk diekspor ke luar negeri. Karena pasarnya di berbagai negara cukup besar. Khusus Eropa misalnya, banyak produk-produk kebutuhan untuk seperti bumbu, sayur-sayuran, buah-buahan itu kalau bisalah didatangkan dari Indonesia sebenarnya dengan harga yang bagus bisa. Saya pernah ketemu satu pengusaha di Belanda, dia bilang ini bumbu-bumbu ini dari Asia ini kami dapatkan dari Thailand katanya. Dengan mereka sudah kerjasama. Jadi barangkali seperti itu. Yang kedua, khusus kita lihat seperti barang-barang produk khusus, baik itu kerajinan tangan, baik itu fashion. Banyak fashion kita misalnya dari Bali, Jogja, yang sangat juga dibutuhkan oleh suatu negara dan karena desain maupun kualitasnya spesifik. Jadi ini kita berharap UMKM itu sendiri mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan itu yang akan diekspor, tentunya harus ada pembelajaran terhadap kebutuhan di negara yang akan dituju. Yang kedua, dari sisi pemerintah, kami berharap pemerintah harus memfasilitasi UMKM dari sisi pendanaan, akses modal, mendukung pasarnya melalui kedutaan-kedutaan kita. Yang ketiga juga untuk pelatihan-pelatihan SDM dalam rangka ekspor. Jadi ada di Kementerian Perdagangan Badan Ekspor, Badan Pelatihan, sebenarnya itu diberdayakan bagaimana UMKM ini juga bisa ikut pelatihan-pelatihan itu di situ dengan tentunya dengan dukungan pemerintah. Infrastruktur terhadap peluang-peluang ekspor itu harus siapkan. Seperti tadi, kalaulah barang-barang itu perishable item yang mudah layu misalnya atau busuk, maka cold storage itu harus ada. Saya pernah dapat masukan dari salah satu DPD kita di NTB, khusus ikan ini, tangkapan nelayan, menginginkan mereka disiapkan setelah dari pantai, dibuatkan cold storage, sehingga ikan-ikan sebelum dijual itu bisa Ada demikianlah sebenarnya, harapan saya sebagai Ketua Umum Amikindo, pemerintah berkolaborasi dengan UMKM, dan juga dukungan daripada semua pihak, agar produk UMKM kita bisa meningkat, tidak lagi hanya angka 15,7%. Mungkin untuk mengejar Cina yang 65% memang tidak mudah, tetapi minimal kita bisa mengikuti Korea Selatan 38%, kemudian Thailand 29%, Jepang juga 25% gitu ya. Barangkali ini kalau kita lihat salah satu faktor adalah pendanaan perlu didukung oleh pemerintah dengan akses modal yang lebih mudah. Saya kira gitu Pak Hotman. Semoga ini podcast kita hari ini bisa bermanfaat untuk para anggota UMKM. Semangat! Baik, terima kasih Pak waktunya. Demikian sahabat Akmikindo TV, perbincangan kami di podcast Akmikindo TV. Selalu dengar, setiap minggu kami akan bersuara bagaimana UMKM itu makin menaik. Terima kasih.